Guys, baik lagi bersama Akbar CK. Geger. 6 hari menjabat, Ketua Ombudsman ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tambang nikel. Mana nih kemarin yang nyinyirin Pak Prabowo Subianto yang katanya berpihak kepada oligarki, berpihak kepada koruptor? Hah, mana? Mereka diem kan? Nggak diviralkan ini, nggak diramein ini. Hah, para pembenci itu. Fix, Prabowo Gibran harus 2 periode. Tapi yang lucunya di tengah pemerintah bekerja keras bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat, bagaimana caranya membersihkan para koruptor di negeri ini, masih aja dinyinyirin, masih aja mau digulingin, bahkan diejek. Yang ngejek pun nggak main-main ya, mantan wakil presiden 2 periode. Tapi ejekan mantan wakil presiden ini langsung dibalas dengan cerdas oleh Menteri Purbaya. Lewat apapun Purbaya, walaupun kalau semua juga apa yang semangat Purbaya awalnya tidak ada satu yang terjadi. Pertama, kita 3 bulan ekonomi akan aduh, saham akan tidak mau, ya kan? Yang terjadi, dolar akan 15.000. Artinya omong-omong ya Pak? Ya, saya tidak kata omong-omong, itu kan mungkin salah perkiraan. Tapi dia berusaha, bukan omong-omong, dia berusaha, tapi kondisinya begini. Saat itu salah perkiraan atau salah pilih orang Pak Presiden? Saya kira siapapun Menteri Keuangan akan begini juga. Mau kembali Sri Mulyani apabila tentang prioritas begini akan terjadi juga. Jadi kesalahan utamanya daripada presiden. Kesalahan utamanya daripada presiden. Tidak akan begitu, prioritasnya yang perlu dievaluasi. Prioritasnya perlu dievaluasi. Jangan juga menteri itu kadang-kadang semua baik. Contohnya saya mengikuti pembicaraan Menteri Keuangan, wah semua baik, edaman baik, ini baik, ini baik, ini baik. Maunya Indonesia ini nggak baik gitu Pak? Oke, terkait dengan pertemuan Bu Kristalina dari IMF seperti apa Pak tadi? Tadi Bu Kristalina menjelaskan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi kita akan menghadapi ketidakpastian. Yang jelas saya tanya ke dia apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu, tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu 420 triliun yang saya bilang sebelumnya. Kita bisa bertahan di tengah krisis di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto Pak? Ya, mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini, tapi saya jelaskan bahwa memang kita sudah merubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Terkait pertemuan dengan World Bank dan barusan dengan S&P agensi Pak, seperti apa penilaian mereka terhadap strategi fiskal ekonomi kita di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto Pak? World Bank dan rating agency amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan menggali lebih dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita dengan World Bank. Mantap. Teman-teman bersepakat bahwa ini kita harus aksi ke tempat Saiful Munjani agar Saiful Munjani juga lihat bahwa Prabowo Subianto itu adalah milik rakyat Indonesia. Kita capek-capek memilih seorang presiden dengan pemilu, terlepas apakah dinamika demokrasi seperti apa, tapi kita lihat bahwa seorang Prabowo Subianto dipilih secara konstitusional, dipilih dengan hajat besar, dipilih oleh rakyat yang lelah menuju TPS-TPS. Dengan enaknya Saiful Munjani menyatakan bahwa ini harus dijatuhkan
dilakukan, maka ini adalah satu ajakan makar yang memang saya pikir harus juga segera diproses oleh polisian. Tenang Pak Prabowo, ojol bersama Bapak selamanya. Wih, mantap, mantap, mantap. Banyak yang membenci, padahal dia ikut menikmati. Banyak yang tidak senang, padahal perutnya ikut kenyang. Untuk saat ini, ketidaknaikan harga BBM bersubsidi, bagi kami itu sebuah prestasi. Tapi sebagian ada yang mengkritisi, malah ada yang cenderung membenci, padahal mereka ikut menikmati. Kalau mereka mau konsisten ketika harga BBM subsidi tidak naik, maka mereka tidak ikut-ikutan membeli BBM bersubsidi. Yes, mantap ya. Jangan beli BBM subsidi ya. Kemudian program makan bergizi gratis. Ada yang tidak senang, padahal perutnya ikut kenyang. Ada yang tidak suka, padahal sebenarnya mereka gembira. Faktanya, banyak penikmat makan bergizi gratis ini tidak semuanya daripada yang mendukung pemerintah. Kan sejak awal program ini ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Yes. Bukan masyarakat pemilih Bapak Prabowo. Malah ada yang habis-habisan mengkritik, menghujat. Dia ikut bisnis, dia ikut usaha, memiliki dapur-dapur yang besar. Kalau mau konsisten, seharusnya ia tidak ikut menikmati dan tidak ikut berbisnis dan berusaha di dalamnya. Karena dari awal, ketika program MBG ini dicetuskan, kami ikut setuju karena ini program Al-Quran. Alladzi at'amahum min ju' dalam Al-Quran surat Al-Quraisy. Programnya sudah bagus. Kalaupun ada kekurangan dalam teknisnya, itu sesuatu hal yang wajar karena tidak mudah mengurus orang banyak. Jadi sebagai masyarakat, kita jangan hanya mengkritik, sekalipun sebenarnya pemerintah memang pantas dikritik, tapi kita pun tidak mau dikritik. Kalau pemerintah wajar dikritik, tapi kita masyarakat apa yang perlu dikritik dari kita? Bahasa sederhananya, mari kita introspeksi. Bahasa agamanya, muhasabah. Dengan nikmat yang begitu besar, mari kita tanya kepada diri kita sendiri, kenapa saya tidak menjadi orang yang bersyukur? Sudah diberikan negeri yang damai, harga kebutuhan pokok relatif stabil, sekalipun ada kenaikan, yang penting barangnya ada, rezekinya ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah seringkali menegur kita dalam Al-Quran. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhan mana lagi kah yang kamu dustakan? Hei, para kaum pembenci penyinyir yang nggak suka BBM naik, ya, jangan pakai BBM bersubsidi. Ingat tuh kata Pak Ustadz. Ya, luar biasa Pak Purbaya ya, menolak pinjaman IMF. Negara lain pada bingung. Luar biasa Indonesia Raya ini. Inilah ya kelas Menteri Purbaya yang diejek oleh mantan wakil presiden 2 periode. Ingat gak zaman mantan wakil presiden ini? BBM naik. Ya, berapa kali BBM naik? Jadi ya bersyukurlah jadi warga negara Indonesia ya. Jangan cuma bisa mengkritik pemerintah, tapi coba introspeksi diri ya. Kita ini bagian dari orang yang bersyukur atau yang kufur. Saya Marceka undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.